Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Ayu Wijayanti dari kelas MJ 204. Kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu materi dari mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu tentang emotional intelligence. Di mana emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain ataupun emosi diri sendiri. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain. Dalam keberhasilan kerja, kecerdasan intelektual hanya menyumbang 4%. Kemampuan akademik bawaan, nilai tes, dan kelulusan pendidikan tinggi tidak bisa memprediksikan seberapa baik kinerja kerja atau kesuksesan yang akan dicapai oleh seseorang. Sementara itu, kecerdasan emosional menurut Goleman adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain. Di sini ada 5 indikator kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali emosi pribadi. Yang kedua ada self-regulation atau pengaturan diri, kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadi. Yang ketiga ada self-motivation atau motivasi diri, di mana kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dalam melakukan atau mencapai sesuatu. Yang keempat ada empati. Empati yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang lain dengan perspektif yang beragam. Yang kelima ada social skill atau keterampilan sosial, di mana kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang lain. Peran kecerdasan emosional dalam dunia pekerjaan ada juga sebagai berikut. Yang pertama yaitu di mana membentuk tim yang kolaboratif. Mereka akan lebih terbuka untuk meminta bantuan, mengakui kesalahan, berbagai kesulitan, dan menerima perbedaan perspektif yang unik dari masing-masing individu. Yang kedua, karyawan yang inovatif. Yang ketiga, adanya tidak rentan terkena stres. Ada juga komunikasi dan interaksi yang semakin efektif dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, sedangkan di luar itu ada juga tanda rendahnya kecerdasan emosional di dunia kerja, yaitu tidak mampu mengendalikan emosi saat berinteraksi dengan rekan kerja atau pelanggan. Contohnya, ada seorang karyawan yang marah pada pelanggan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Yang kedua, sulit dalam mengambil keputusan yang baik karena dipengaruhi oleh perasaan negatif. Sebagai contoh, ada seorang manajer yang menolak proposal baru dari rekan kerja karena dia merasa cemas apakah proposal tersebut itu akan memberikan dampak yang baik atau tidak, dan terlalu takut dalam perubahan yang akan terjadi di masa depan. Ada pula mudah marah atau frustasi saat menghadapi masalah di tempat kerja. Contohnya ketika penjualan tidak mencapai target, seorang manajer atau tim sales langsung memarahi semua tim yang ada di bawahnya hanya untuk meluapkan rasa amarahnya. Nah, ada juga di poin keempat, kesusahan untuk bekerja sama dengan rekan kerja karena tidak mampu mengelola perasaan. Contohnya, jika ada karyawan yang selalu menolak untuk bekerja sama dengan tim karena ada sebuah alasan personal, artinya dia memiliki PR untuk meningkatkan emotional intelligence-nya. Dan yang kelima, di poin kelima ada menyalahkan orang lain atau situasi saat terjadi masalah di tempat kerja. Contohnya, dia akan menyalahkan orang lain dengan ketidakberhasilan dia untuk pencapaian pekerjaannya. Ada juga di poin keempat, sulit dalam mengejar target karena mudah merasa putus asa atau tidak percaya diri. Sebagai contoh, ada seorang sales yang mudah tidak percaya diri karena dia tidak pernah mau mencoba untuk mencapai targetnya, dan sehingga dia tidak dapat, sehingga dengan pikirannya atau dengan perspektif diri sendiri yang tidak akan mencapai target, ya maka tercapailah apa yang dia pikirkan, yaitu tidak tercapai target. Di poin ketujuh ada mudah merasa cemas atau stres saat menghadapi situasi yang tidak familiar.
Contohnya ada seorang karyawan yang cemas saat ditugaskan untuk mengikuti training baru. Dia takut tidak bisa mengikuti training tersebut dengan baik sehingga menolak untuk mengikuti training tersebut. Di poin ke-8, enggan menerima kritik atau masukan dari rekan kerja atau atasan. Sebagai contoh, ada seorang karyawan yang merasa marah karena tidak puas saat atasannya memberikan masukan atau meningkatkan kinerjanya. Di poin 9, sering merasa tidak puas atau tidak bahagia dengan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya, ada seorang sales yang merasa sangat tidak puas dengan gajinya dengan effort yang sudah dia keluarkan untuk perusahaan tersebut. Di poin ke-10 ada sulit dalam mengejar karir yang diinginkan karena tidak mampu mengelola emosi dengan baik. Artinya, jika ada seseorang yang mudah marah ketika berinteraksi dengan atasan atau rekan kerja, tentu hal ini akan membuat performance Anda rendah sehingga sulit untuk naik jabatan. Nah, di sini juga ada tips and trick cara meningkatkan kecerdasan emosional karyawan. Kita akan melakukan pelatihan online dengan gamifikasi, yaitu empati dan motivasi adalah indikator dalam kecerdasan emosional. Untuk meningkatkan rasa empati dan motivasi karyawan, kita dapat mendesain sebuah pelatihan dengan games yang dilakukan secara berkelompok. Bisa juga dengan mengembangkan teknik manajemen stres, di mana tingkat kecerdasan emosional yang baik mampu mengatasi stres dan emosi negatif lainnya. Mengembangkan teknik manajemen stres tidak dapat meningkatkan kemampuan atau menangani emosi yang negatif. Atau kita juga bisa menggunakan diagram alir atau skenario percabangan, di mana skenario percabangan adalah narasi terbuka yang memungkinkan seseorang untuk membuat pilihan sendiri dari setiap pilihan yang akan mempengaruhi narasi dan hasilnya. Di poin ke-4 ada mood journaling, yaitu membantu karyawan belajar mengenal emosi pribadi. Anda bisa mendorong karyawan menuliskan emosinya dalam sebuah jurnal. Jurnal ini berisi nama emosi, penyebab, terus orang-orang yang berada di dalamnya. Karena mood journaling ini membantu karyawan untuk mengenali, memberi nama, mengekspresikan, dan menyalurkan emosi. Di poin yang kelima ada memunculkan rasa ingin tahu yang besar, di mana mengasah kecerdasan emosional bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Anda bisa memulai dengan memunculkan rasa penasaran dan ingin tahu terhadap suatu hal. Biasanya kita mengajukan pertanyaan dengan kenapa, why, kenapa, mengapa. Hal yang didapat dari apa yang Anda lakukan ketika bertanya mengapa adalah jawaban dangkal. Maka begitu, jawablah jawaban dangkal itu tidak cukup. Di poin ke-6, mempelajari kemampuan diri terhadap waktu. Tidak dipungkiri, banyak kejadian di luar kontrol Anda dan seringkali membuat Anda tidak bisa menahan diri. Emosi mempengaruhi tindakan kita, maka belajarlah untuk menunggu 1 menit atau 1 jam atau 1 hari sebelum bertindak. Pasalnya, memberikan jeda pada diri memudahkan Anda dalam mengambil keputusan secara baik. Oke, di poin ke-7 kita bisa belajar untuk berhenti ketika sudah waktunya berhenti. Seseorang dengan kecerdasan emosional akan mampu menyadari waktu kapan Anda harus berhenti, kapan Anda harus melanjutkan. Di poin ke-9 kita bisa belajar mencari kebenaran yang sulit. Sebagai seorang atasan, sebaiknya mampu menggali kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Seringkali atasan itu hanya mengetahui dari laporan karyawan, namun tidak mengecek secara langsung kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di poin ke-10, belajar membedah motivasi seseorang. Cukup sering kita menemukan teori kerja. Mungkin banyak yang mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk memperjelas, dan seringkali seseorang enggan untuk mengetahui kenyataan pahit dari sebuah keputusan. Mereka lebih banyak memilih menghindar dan enggan mengetahuinya. Namun bagi orang yang dengan kecerdasan emosional, mereka akan lebih
lebih mau mengetahui dibandingkan tidak tahu sama sekali. Di poin ke-11, belajar berpikir tentang struktur percakapan. Kadang orang melakukan percakapan tanpa tujuan yang jelas atau struktur yang jelas. Seseorang terprogram untuk merespon dengan lebih baik dan mengingat berbagai hal yang lebih mudah. Jika dikelompokkan menjadi 3, sedapat mungkin orang yang cerdas secara emosional membuat 3 poin sekaligus. Oke, di poin ke-12 itu belajar menempatkan diri. Obrolan tetap menjadi bagian dari keseharian. Orang dengan kecerdasan emosional yang baik akan bisa memunculkan obrolan-obrolan yang baik dan bisa berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Di poin ke-13 adalah belajar bersyukur, di mana jika poin pertama Anda diajak untuk melatih rasa penasaran terhadap suatu hal, maka terakhir Anda belajar untuk bersyukur. Orang yang cerdas secara emosional akan berusaha keras untuk menemukan sesuatu yang dapat mereka syukuri. Nah, setelah membaca materi kecerdasan emosional di atas, apakah Anda atau rekan kerja Anda sudah termasuk sebagai individu dengan kecerdasan emosional yang baik? Cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi emotional intelligence. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.